Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ke-9, hati-hati dengan ketamakan. Senin 27 Februari, satu perkara terkutuk di perkemahan. Dapat dikatakan itu adalah salah satu pengalaman terbesar dalam sejarah Israel. Setelah 40 tahun mengembara di padang belantara, akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Melalui mujizat yang dramatis, anak-anak Israel menyeberangi sungai Yordan pada kondisi sedang banjir di tanah yang kering. Menyeberangi tanah yang kering itu begitu mengesankan sehingga hati raja-raja kafir di kanan menciut dan mereka tidak punya semangat untuk berperang. Tantangan pertama dalam penaklukan Kanaan adalah tembok dan benteng kota Yeriko. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan penduduk kota Yeriko. Bahkan Yosua pun tidak. Dalam jawaban terhadap doa Yosua, Allah menyatakan rencana untuk kehancuran kota itu, yang mana mereka ikuti. Tetapi kemudian keadaannya berubah menjadi buruk. Bacalah Yosua 7. Apakah yang terjadi setelah kemenangan yang penuh kuasa di Yeriko, dan pekabaran apakah yang kita harus ambil untuk diri kita sendiri dari cerita ini? Setelah dihadapkan akan mengakui apa yang dia lakukan. Kata Ibrani yang diterjemahkan mengingini di sana adalah camat. Telah diterjemahkan di beberapa tempat dalam kitab suci dalam pengertian yang positif. Akar kata yang sama muncul dalam Daniel 9 ayat 23. Sebagai contoh, ketika Gabriel berkata kepada Daniel bahwa dia adalah seorang yang sangat dikasihi. Akan tetapi, dalam kasus ini, camat adalah kabar buruk. Meskipun perintah jelas untuk tidak menjarah kota-kota yang ditaklukkan bagi diri sendiri, akan melakukannya. Hal ini membawa keburukan kepada seluruh bangsa. Faktanya, setelah kekalahan di Ai, Yosua takut kalau hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Dengan kata lain, Tuhan ingin menggunakan kemenangan besar ini sebagai bagian dari membuat bangsa-bangsa di sekitar mengetahui kuasanya dan pekerjaannya di antara umatnya sendiri. Penaklukan mereka menjadi, atau dalam cara yang lain, satu kesaksian kepada bangsa-bangsa akan kuasa Yahweh. Tentu saja, setelah kegagalan di Ai, selain kehilangan nyawa manusia, kesaksian itu telah memalukan. Pikirkan tentang betapa mudahnya akan membenarkan tindakan-tindakannya. Ya, jumlahnya hanyalah sedikit dibandingkan dengan seluruh barang rampasan yang tersisa. Tidak seorang pun yang akan tahu. Dan apakah ada yang bisa disakiti dengan hal itu? Selain itu, keluarga saya membutuhkan uang itu. Bagaimanakah kita dapat melindungi diri kita sendiri dari bahaya rasionalisasi semacam ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Yosua 7:20 mengatakan, lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Setelah bangsa Israel mengalami kemenangan yang mutlak di kota Yeriko, Yosua melanjutkan langkahnya untuk berhadapan dengan orang-orang Ai. Dia mengirim beberapa orang untuk mengintai kota Ai tersebut. Dan ketika sekembalinya dari pengintaian, mereka sangat yakin dengan penuh kepercayaan diri mereka menyatakan bahwa kita mampu mengalahkan orang-orang Ai dengan sangat mudah. Dan Yosua mempercayai perkataan mereka. Oleh karena mereka atau bangsa Israel ini telah mengalahkan Yeriko, kota yang jauh lebih besar, kota yang jauh lebih diperlengkapi dengan keamanan ataupun penjagaan yang begitu hebat. Tetapi bangsa Israel berhasil menaklukkan kota tersebut. Demikian pula perasaan optimistik ada di dalam hati pengintai bahkan Yosua, oleh karena mereka melihat bahwa kota ini hanyalah kota yang kecil, sehingga mereka akan dengan mudah mengalahkan akan kota tersebut. Oleh karena itu, yang Yosua lakukan adalah dia hanya mengirim pasukan yang kecil saja untuk menggempur kota tersebut. Apalagi secara kuantitas orang-orang Ai tidaklah banyak. Kita boleh lihat itu di dalam ayatnya yang ketiga. Tetapi justru bangsa Israel terpukul mundur dan banyak yang tewas. Ini benar-benar di luar skenario. Ini benar-benar suatu peristiwa yang mengagetkan bangsa tersebut. Dan Yosua dan orang-orang Israel sangat terpukul dan mereka kehabisan akal. Bagaimana caranya bangsa yang jauh lebih kecil tetapi bangsa Israel yang begitu besar tidak mampu untuk mengalahkan akan bangsa tersebut. Mereka tidak percaya terhadap apa yang mereka telah alami. Bahkan mereka menjadi sangat ketakutan terhadap bangsa Ai. Dan hati mereka menjadi tawar.
Bagaimanakah mungkin orang Ai yang jumlahnya hanya sedikit ini mampu mengalahkan bangsa Israel yang begitu besar? Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi di dalam pengalaman peristiwa bangsa Israel? Dan Yosua mulai dihinggapi kebimbangan, dan Yosua pun mulai melupakan janji-janji Tuhan terhadap bangsa Israel ini, bahwa Tuhan akan memberikan tanah itu kepada mereka. Yosua menyampaikan kegelisahan hatinya kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberitahukan akar permasalahannya. Kalau kita lihat di dalam Yosua 7 ayat 11 di sana dikatakan, orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Padahal Tuhan menghendaki agar semua barang rampasan yang dikhususkan tersebut harus dimusnahkan, tetapi ternyata berbeda. Akhirnya oleh petunjuk Tuhan sendiri, Yosua mengetahui bahwa orang yang telah melakukan dosa itu adalah Akan. Inilah yang membuat Tuhan menjadi sangat marah, dan karena pelanggaran satu orang, seluruh bangsa Israel harus menanggung akibatnya. Karena Tuhan menganggap bahwa bangsa Israel itu tidak lagi taat akan perintahnya, dan akhirnya Akan pun harus menerima konsekuensinya. Dari peristiwa Akan ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangan kita pernah bermain-main dengan dosa, karena akibatnya sangat fatal. Ketamakan dari Akan menyebabkan sehingga bangsa Israel terpukul kalah oleh bangsa yang jauh lebih kecil, yakni bangsa Ai. Itulah sebabnya ketamakan adalah suatu hal yang tidak diinginkan dan tidak disenangi oleh Allah. Ketamakan adalah suatu perkara yang terkutuk, dan Allah sangat membenci akan sifat ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat menghindari ketamakan. Kami mau belajar dari pengalaman Akan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.